Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang diberkati sama Tuhan. Pada Rabu pagi ini tanggal 22 Februari tahun 2023. Waktu berjalan terus tidak pernah mundur. Nanti akhirnya akan mencapai di garis akhir, yaitu tanggal terakhir di bulan Februari. Tapi kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, asal kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sesuai dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema, Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 8, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Tempatkan Tuhan lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Emas tua biarpun sudah punya segudang, tidak bisa menyelamatkan kita. Dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, biarpun seseorang memiliki dunia ini seutuhnya, tapi kalau jiwanya binasa, siapa yang menjadi selamat? Tapi biarpun kita tidak punya apa-apa, yang penting punya Yesus. Yang punya Yesus, biarpun kita punya sederhana, ya, saya sebagai hamba Tuhan rumah sederhana, hidup sederhana, enggak ada masalah. Yang penting saya punya Yesus. Sampai kalau punya dunia begitu banyak, orang kecenderungan sudah bisa berdosa, sombong, tinggi hati, jauh dari Tuhan. Sebabnya dia pikir sudah punya segala-galanya, ngapain doa? Orang begitu kan, orang sombong, orang kaya. Ya, maka kata Tuhan, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena orang kaya itu kan kalau sudah mati itu cukup, nggak mau berdoa, nggak mau baca Alkitab, nggak mau ke gereja, berfoya-foya, malah jelas kecenderungan berbuat dosa, berselingkuh, cari istri lagi. Bisa kemungkinan kan banyak contoh-contoh orang-orang terbukti itu. Tapi mari kita senantiasa, saya percaya bagi Bapak Ibu Saudara semua bersama saya adalah anak Tuhan Yesus yang manis di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kita berkata, aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Maka Rasul Paulus katakan tadi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan kan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada emas tua, lebih mulia daripada segala-galanya. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 21, hidupku Kristus, mati adalah keuntunganku. Rasul Paulus berfirman, Tuhan berfirman melalui hambanya Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin, haleluya. Oleh itu mari kita mau tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita cinta Yesus, cinta firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan hari-hari, kita melangkah bersama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu
Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku cinta Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah hatiku, pikiranku dan mulutku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, firman-Mu pelita dalam jalanku. Ku taruh firman-Mu di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan Yesus. Ampuni Bapa semua dosaku, segala kilapku, ampun. Layakan sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, anak-Mu, sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari Rabu pagi hari ini, tanggal 22 Februari tahun 2023 adalah Rabu yang terakhir. Rabu depan sudah tanggal 1 Maret Bapak Ibu. Ya, karena Februari bukan bulan kabisat ya, jadi 28 hari 1 bulan Februari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita bisa cinta Tuhan Yesus bersama saya. Benar kata renungan firman Tuhan, aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Tempatkan Tuhan Yesus, karena emas bukan juru selamat saudara. Emas bisa dicuri orang. Ya, kita tinggalkan dunia ini tidak bawa emas saudara. Kalau saudara bawa emas taruh di peti, dibongkar sama orang, diambil sama orang. Tapi mari kita punya Yesus Kristus, taruh di hati yang nggak bisa dibongkar. Karena hati kita ada firman Tuhan yang membawa kepada kekekalan. Nanti kita ini akan berjumpa dengan Yesus. Karena nanti saudara, ya orang berjumpa dengan Tuhan hanya yang ada nama Yesus. Berarti kalau ada nama Yesus, ada firman Allah. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 4. Saya mau baca. Ya, orang nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus ini. Wahyu 22 ayat 4 dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Di dahi kepala. Artinya, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nomor satu kan firman. Ada nama Yesus. Yesus adalah firman Allah. Dan tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ada nama Yesus di dahi. Di dahi ini dia tempatnya di atas saudara. Berarti tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan firman Allah. Dan hanya ada firman Allah. Ada Yesus, ada firman Allah. Jadi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah yang selamat. Seperti di dalam Roma 8 ayat 1. Orang yang di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman bagi orang ada di dalam Kristus Yesus.
Tidak ada penghubungan. Kenapa? Karena hidup di dalam kebenaran firman. Dan firman Tuhan katakan, firmanmu, Yohanes 17 ayat 17, sumber kebenaran firman Tuhan. Firmanmu adalah kebenaran. Ya, saya mau baca supaya saya tidak salah. Kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Kuduskan mereka. Jadi kata kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita makin hari makin dikuduskan. Untuk seperti Yesus. Menjadi serupa dengan Kristus. Karena Yesus itu kudus, maha benar, maha segala-galanya. Dan kita hidup di dalam kebenaran, mendapatkan hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Jangan pernah bosan Bapak Ibu ya. Biarpun saya hamba Tuhan sederhana selalu dengan penjelasan-penjelasan seperti ini ya. Yang penting mari kita hormati firman Tuhan. Karena saya kan bukan diciptakan oleh saudara. Bapak Ibu bukan pencipta saya. Saya diciptakan oleh Tuhan. Termasuk Bapak Ibu bukan saya menciptakan. Tuhan menciptakan. Mari satu sama lain kita menghormati. Dan nomor satu, menghormati Tuhan Yesus. Tempatkan firman Tuhan. Yesus ku tempatkan di atas segala-galanya. Aku mencintai firman Tuhan lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Mari kita baca firman Tuhan. Mazmur 119. Memang Mazmur 119 sudah saya katakan ini panjang saudara ya. Ini butuh berapa hari saudara ya. Jadi baca 106 sampai 127. Demikian firman Tuhan. Aku telah bersumpah dan aku akan menempatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Bersumpah dalam arti komitmen sama Tuhan. Raja Daud berkata, komitmen aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Arti komitmen kita harus rajin baca Alkitab menepatinya. Rajin merenungkan firman Tuhan. Komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Komit ya. Untuk berpegang pada hukum yang adil. Karena memang keadilan itu milik Tuhan. Bukan milik manusia. Manusia namanya bohong jawab yang adil. Mana bisa bicara adil. Hanya sumber keadilan. Hanya Tuhan. Hakim yang adil sesuai dengan 2 Timotius 4. Kalau kita baca nanti ada hakim yang adil ya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Saya mau baca. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil ya pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka ini mahkota kebenaran. Karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka nanti pada waktunya kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan berikan mahkota kebenaran. Itulah Tuhan yang adil. Ayat 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkan aku sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pada waktu Bapak Ibu punya desakan, punya masalah. Tertindas dengan masalah, tertindas dengan hutang, tertindas dengan apapun masalah ya. Tapi berpeganglah, hiduplah di dalam firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan tolong sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Setiap pencobaan yang kita hadapi, pencobaan biasa. Kan pada waktunya Tuhan akan berikan jalan keluar. Ayat 108. Kirinya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkan hukum-hukum-Mu kepada. Amin. Seperti saya pagi ini. Saya menyanyi dengan puji-pujian main gitar. Saya percaya berkenan kepada Tuhan. Saya pernah berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan jawab. Biarpun hanya satu hal yang kerjakan buat Tuhan. Wah dahsyat Tuhan itu. Tuhan menghargai. Tuhan tidak minta banyak nuntut. Tidak, satu poin saja. Seperti 1 talenta. Maka kenapa disebut 1 talenta? Ada 2 talenta, 5 talenta. Cukup 1 talenta saja. Tuhan berarti minim. Tuhan minta paling minim saja soal kerjakan. Ya, itu tidak bisa dikerjakan manusia. Maka Tuhan tuh simple saja. Maka saya dengan simple. Saya main gitar, saya baca firman Tuhan, itu saya kerjakan pagi malam. Tapi saya juga harus melakukan firman Tuhan. Nggak boleh cuma nyampaikan firman, tapi saya di luar firman Tuhan. Tidak menjadi pelaku firman, sesat saya. Tidak bisa. Dalam nama Yesus, sebagai saya sebagai hamba Tuhan yang jujur, benar. Saya mau hidup suci di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mau bercacat celah saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan yang tahu. Dalam nama Yesus, makin hari saya makin disempurnakan. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka saya katakan dalam nama Yesus, saya main gitar menyanyi dengan sukacita saya, dengan sukarela. Saya pergunakan hidup ini untuk Tuhan Yesus. Selagi Tuhan berikan kesempatan hidup,
Tuhan berikan saya talenta menyanyi, bisa main gitar, bisa main piano. Dengan suara seperti saya ini, saya pergunakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan ini semua baik. Dia Bapa yang baik. Dia tidak muluk-muluk. Dia sederhana. Asal hati kita rendah hati kita tulus bersih, berkenan kepada Tuhan. Ayat 109, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Oh, haleluya. Tempatkan Tuhan di atas nyawa kita. Saya katakan Tuhan di atas nyawa kita. Firman Tuhan di atas kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang memberikan kehidupan buat kita. Belajar kita menghormati Tuhan. Tempatkan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ayat 110. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari Tuhan. Amin. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kita di dalam perlindungan Tuhan. Biar orang fasik, orang jahat mau jahat sekalipun kepada kita, tapi kita hidup dalam firman Tuhan, ada di dalam perlindungan. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Orang dikasih Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita tidak takut dan gentar, sebab kita punya penolong yang sempurna. Seterusnya, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Amin. Firman Tuhan milik pusaka buat kita, dan kita cinta firman Tuhan dan penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya, sampai saat yang terakhir. Amin. Sampai langkah kita terakhir, mari kita cinta firman Tuhan. Karena kalau cinta firman Tuhan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. 113. Orang bimbang hatiku benci, tapi Tauratmu kucintai. Amin. Jangan pernah bimbang, tapi kita mau hidup di dalam kecintaan kita kepada firman Tuhan. 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Amin. Tuhan menjadi perisai kita. Firman Tuhan itu suatu hal yang luar biasa, menjadi perlindungan kita yang sempurna. 115. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Amin. Kita hidup dalam firman Tuhan, maka Tuhan menjadi sumber kekuatan perlindungan kita. Amin. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup dan jangan membuat aku malu dalam pengharapanmu. Amin. Tuhan akan berjanji, Tuhan angkat kita. Dalam Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya, Tuhan akan angkat kita di antara segala bangsa-bangsa. Asal kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang angkat kita. Bukan kita mengangkat diri, tapi Tuhan yang mengangkat kita. 117. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-Mu senantiasa. Amin. Tuhan akan melindungi kita dan bersukacita bersama Yesus. Engkau penolak semua orang sesat dari ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu mujizat mereka. Amin. Orang yang hatinya benar, yang tidak menghormati Tuhan, dia sesat dan hidupnya sia-sia. Hati-hati, bermusuhan dengan Tuhan. Tapi bagi kita adalah anak yang cinta Tuhan. Sebagai sang aku anggap semua orang fasik di bumi, seperti aku mencintai peringatan. Amin. Kita mencintai firman Tuhan. Badanku metar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukum. Amin. Kita takut sama Tuhan. Kalau tidak takut sama Tuhan, dihukum sama Tuhan, masuk neraka. Lebih bagus kita takut sama, hormati dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan supaya selamat. 121. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Jangan menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Amin. Kita pasti di dalam perlindungan Tuhan. 122. Jadilah penjaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Jangan orang-orang kurang ajar masa aku. Amin. Dalam nama Yesus, dijauhkan daripada orang kurang ajar. Kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Amin. Mata hati kita, pikiran kita, hati kita, tubuh jiwa kita. Mari kita selalu merindukan keselamatan daripada Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. 124. Perlakukan hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepada-Mu. Amin. Kita pasti dilindungi sama Tuhan, diperlakukan kasih setia, terbukti nyata saya dipelihara sama Tuhan. Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan karena kita cinta Yesus di dalam perlindungan Tuhan. 125. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Amin. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan mengajar kita untuk kita mengerti akan rencana Tuhan. 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Oh, Tuhan akan bertindak. Orang jahat akan dibinasakan, orang fasik akan binasa. Tapi bagi orang cinta firman Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Ayat 127 yang terakhir. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Amin. Mari kita tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya.
dan Tuhan Yesus memberkati. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan pelayanan kita diberkati, karena Tuhan Yesus penopang kita, juru selamat kita yang sempurna. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh haleluya, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh haleluya, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berkenan di hati Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, dan komitmen dengan Tuhan. Aku mencintai perintah-perintah-Mu Tuhan, lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas Tuhan, lebih di atas segala-galanya. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.